Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Gimana teman-teman kabarnya di siang hari ini? Tepatnya di 28 menit lepas dari pukul 11 di tanggal 17 April 2025 di hari Kamis ya. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun. Teman-teman, kita jumpa lagi di channel Ngaso ini masih ngebahas soal yang namanya ilmu sabdo dadi. Sebuah ilmu yang konsepnya adalah membypass seluruh kegiatan normal kita untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Apakah ini benar-benar bisa terjadi dan terwujud? Nah, kalian bisa untuk nonton dari episode 1 sampai episode 2. Secara singkat sih, nggak mungkin gitu ya, karena kan alam ini punya aturan tertentu. Tapi untuk sebagian orang itu punya cara berpikir yang out of the box, di luar kebiasaan. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang mungkin nggak dipikirkan sama orang, yaitu membuat konsep ilmu yang namanya adalah sabdo dadi. Ilmu ini sering kita jumpai cerita-ceritanya di masyarakat lokal. Jadi ada sebagian dari mereka tuh yang kurang lebih pernah menceritakan soal ilmu ini, bahwa ilmu ini nyata adanya dan bisa dipelajari. Pertanyaannya, apakah benar ilmu ini bisa dipelajari dan ilmu ini ada gitu? Nyatanya sampai sekarang informasi tentang ilmu sabdo dadi ini hampir nggak pernah ada gitu. Berarti bisa dibayangkan 99,9% itu ilmu itu nggak ada. Tapi yang menarik guys, kita melihat di YouTube itu ada sebuah ilmu dari ilmuwan yang namanya bisa kalian searching sendiri ya. Cuman aku ingatnya tuh di teorinya Schrödinger cat. Jadi ilmuwan di tahun-tahun dulu lah gitu, seleting sama Einstein atau masih hidup berbarengan sama hidupnya Einstein lah, Albert Einstein. Sorry guys, agak sedikit berisik, banyak kendaraan lewat. Nah, di dalam ilmu ini dijelaskan yang namanya multiverse atau multi semesta, di mana di sini kurang lebih akan dimungkinkan bahwasanya ilmu sabdo dadi itu ada. Karena apa? Karena sebetulnya di dalam teori itu menggambarkan ada sebuah dunia lain atau realitas kehidupan yang lain yang berbeda dengan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Jadi kalau misalnya sekarang kita itu, aku nih misalnya, kalau misalnya aku nih sekarang rambutnya pendek seperti ini, bisa jadi di realitas yang lain tuh aku rambutnya panjang. Atau ada juga yang rambutnya pendek tapi mukanya agak sedikit berubah gitu ya. Yang paling gampang menggambarkannya nonton film ini aja deh, film ya multiverse lah, film multiverse dari Marvel itu ya. Wah, berarti lo terinspirasi dari film dong. Berarti kenyataan hidup ini lo anggap sebagai film. Kadang-kadang nggak kayak gitu guys. Bahkan film itu yang sebetulnya meminjam informasi yang benar dari kehidupan nyata, kemudian difilmkan, diceritakan menggunakan film. Jadi bukan film yang sebetulnya mengilhami
kehidupan nyata gitu, tapi film itu sebetulnya terilhami oleh kehidupan nyata. Makanya film yang dibuat itu biasanya kan realistis dan ceritanya tuh bagus banget gitu. Di dalam teori itu dimungkinkan segalanya terjadi. Dan beberapa orang itu pengen coba untuk mengambil sebagian dari apa yang telah terjadi di realitas yang lain itu untuk dinikmati hasilnya di realitas yang sekarang. Bisa jadi akan ada di realitas yang lain itu kita yang hidupnya kaya raya, banyak harta. Kita yang di sini yang hidupnya biasa aja itu bisa mengambil sebuah bagian kecil dari realitas yang terjadi di semesta lain itu. Kita ambil sebagian kecil, kita nikmati di sini. Misalnya seperti apa tuh contohnya? Contohnya gini guys, kita nggak bisa mengambil uangnya dari sana. Yang jelas kan seperti itu. Jadi apa yang bisa diambil? Yang bisa diambil adalah rasanya gitu. Di sana kan kita kaya, jadi di sini kita harus merasakan sebuah perasaan hidup berkecukupan atau berkelimpahan. Nah, nanti pelan-pelan realitas kita yang ada di dunia ini itu akan berubah menjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Percaya nggak percaya, coba aja deh. Di video yang kedua atau episode kedua kemarin aku udah ngebahas soal itu, gimana caranya kita bisa merasakan kenikmatan hidup tajir itu. Terus gimana pikiran kita itu bisa merubah realitas hidup kita di kehidupan kita yang sekarang ini. Di video yang kedua kemarin udah aku bahas di sana. Jadi ya langsung aja cus nonton video yang sebelumnya guys. Itu ada 2 video dan ada 1 video lagi yang sekarang ini yang ngelanjutin obrolan yang kemarin. Sebetulnya di episode ini cuman menguatkan apa yang udah kita obrolin di 2 video yang kemarin sih. Buat teman-teman yang kira-kira nggak sependapat, ya boleh-boleh aja gitu, karena yang aku obrolin ini kan bukan sesuatu yang benar, sesuatu yang relatif pasti. Jadi ya masih bisa dikritik, masih bisa dikomentarin, mungkin kalian tahu fakta-faktanya seperti apa, kalian bisa tulis di bawah ya. Terus mungkin kalian punya ide untuk merubah keadaan hidup kita tuh menjadi keadaan-keadaan yang menguntungkan, menjadi keadaan yang lebih baik, seperti apa yang kita harapkan. Kalian juga bisa menuliskannya di bawah guys. Balik lagi ya, soal multiverse. Soal multiverse dan sabdodadi. Banyak orang yang pengen mempelajari ilmu ini hanya karena dia nggak percaya sama perjuangan-perjuangan hidup. Why perjuangan hidup? Ya karena ada satu pepatah yang bilang berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Padahal seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya kata pepatah itu bisa disebut salah atau masih bisa dikritik. Karena kenyataannya orang yang udah berusaha semaksimal mungkin, dia akan nggak mendapatkan hasilnya. Bahkan kalau kata Jamrud, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, lalu mati kemudian. Katanya kayak gitu kan. Bercandaannya seperti itu. Kenyataannya guys, memang banyak yang seperti itu. Kalau misalnya memang
berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kayaknya semua orang yang udah berusaha dari zaman dulu sampai sekarang ini udah membuahkan hasil lah, udah menikmati hasilnya lah. Tapi kan nyatanya kan nggak banyak yang menikmati hasil dari perjuangannya itu. Banyak kata-kata pepatah yang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu juga masih bisa dikritik. Begitu juga sebuah pepatah yang bilang berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian tadi. Padahal sekarang ini kita bisa mengartikan bahwa yang namanya keindahan itu berjalan beriringan dengan keburukan. Bukan yang namanya hasil itu berjalan beriringan dengan bukan usaha. Yang namanya hasil itu berjalan beriringan dengan kegagalan. Jadi tinggal kita milih yang mana gitu. Kita milih jalan yang berhasil atau milih jalan yang gagal. Jadi bukan seolah-olah kita tuh sekarang sakit-sakit dahulu terus senang-senang kemudian. Padahal yang namanya perjuangan itu sebetulnya juga harus ada rasa nikmatnya. Kita harus merasakan rasa nikmat dalam perjuangan itu. Gitulah guys ya, secara singkat nanti kita bahas lagi lebih lanjut di video berikutnya di episode keempat. Yang jelas karena itu semualah akhirnya orang mencari alternatif lain untuk memahami kehidupan ini. Jadi kehidupan ini nggak hanya dipahami sebagai sesuatu yang sulit gitu. Kita pengennya sih dalam berusaha pun kita pengennya ngerasain seneng juga. Biasanya kan orang tuh berpikiran kalau berusaha itu kan susah gitu, berat hidupnya. Padahal yang namanya kesulitan hidup itu hanya akan menghasilkan atau mendatangkan kesulitan-kesulitan hidup yang baru. Sedangkan kegembiraan itu akan menghasilkan kegembiraan-kegembiraan hidup yang baru. Banyak banget kendaraan loh guys. Sorry ya, jadi aku agak kecilin suaranya atau agak aku mute. Ada seorang psikolog yang pernah bilang bahwa pengangguran itu akan 10 kali lipat lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baru daripada orang yang udah bekerja. Itu psikolog sih yang bilang. Maka dari itu sebetulnya untuk mencari pekerjaan kita harus bekerja dulu apapun itu. Kalau misalnya kita nganggur, nah kita nggak akan bakal dapat kerja itu guys. Nah, paling gampang seperti itulah dari apa yang aku omongin tadi. Yang mungkin agak membingungkan untuk sebagian dari kalian semua gitu ya. Yang jelas kalau misalnya ada orang yang bilang sabdo tadi itu ada, coba pikir-pikir dulu deh. Ilmu sabdo tadi itu ada, coba dipikir-pikir dulu deh. Meskipun pernah ada orang alim yang merubah butiran beras menjadi emas atau daun menjadi emas, lalu orang itu berguru kepadanya, terus dia ikutin ajarannya. Coba nanti kita bahas lebih jauh lagi. Kira-kira itu ilmu sabdo tadi atau bukan? Ataukah itu adalah sebagian dari fenomena hidup yang butuh kita gali lagi lebih jauh? Yang jelas Allah itu udah ngasih semuanya ke kita, udah lengkap, jadi sampai kapanpun kita diambil gitu ya, artinya rezeki kita itu udah lengkap. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum.